Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Panglima TNI mengungkap ada serangan cyber menjelang KTT G20 di Bali. Basarnas mengirimkan berbagai peralatan utama ke Bali untuk mendukung konferensi tingkat tinggi G20. Mencoba kelezatan mie udang kuah merah ala Singapura di kawasan Seminyak, Badung. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan adanya serangan cyber menjelang berlangsungnya KTT G20 di Nusa Dua. Meskipun tidak merinci bentuk serangan tersebut, namun hal itu membuat TNI semakin siap merespons setiap ancaman. Pernyataan tersebut disampaikan Panglima TNI usai memimpin apel pengamanan KTT G20 di lapangan Niti Mandalar Non Denpasar pada hari Senin kemarin. Untuk mengatasi ancaman cyber, TNI telah menjalin kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta Polri. Apakah ada pendeteksian tentang potensi-potensi atau rencana-rencana tertentu? Sejauh ini, secara umum ini, selain cyber, kelihatannya belum ada yang signifikan. Tapi kalau cyber memang harus saya akui memang ada. Cyber ini saya tidak mau detailnya, tetapi yang jelas kita bersama BSSN, bersama BIN, bersama Polri juga sudah berkali-kali untuk mencoba melakukan simulasi, dan kebetulan juga ada gangguan yang real atau beneran. Dan itu justru membuat kami lebih matang sebenarnya. Serangan-serangan itu, bagaimana kami kemudian merespon, berapa cepat kami merespon, itu juga sebetulnya malah membuat kami lebih siap, terus terang saja. Tapi kami tetap menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia untuk membantu. Seandainya mereka yang punya skill, kemampuan juga kemudian melihat adanya percobaan-percobaan gangguan terhadap jaringan cyber. 18.000 personel gabungan TNI Polri dan instansi lainnya dikerahkan untuk mengamankan KTT G20. Selain personil, 13 KRI dari TNI AL juga disiagakan untuk mengamankan perairan Bali dan Nusa Dua. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. Ribuan anggota Polri mengikuti apel siaga pengamanan KTT G20 di lapangan Niti Mandalar Non Denpasar pada hari Senin kemarin. Ribuan polisi ini akan mengamankan puncak KTT G20 dalam operasi Sandi Puri Agung 2022. Seluruh peserta apel diminta bekerja profesional karena operasi pengamanan ini bukan tugas biasa. Memiliki kesiapan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, mulai dari kondisi normal sampai dengan kondisi kontingensi, bagaimana mulai dari pengamanan tol lahir sampai dengan apabila ada permasalahan, baik itu masalah unjuk rasa, kemudian apabila ada ancaman bom, dan juga bagaimana kita melakukan evakuasi dan kesiapan sarana prasarana yang kita miliki apabila diperlukan, dan ini menjadi bagian dari kesiapan kami. Dan tentunya tadi kita bersama-sama dengan Bapak Panglima melakukan pengecekan semuanya, sehingga tentunya ini menjadi bagian dari proses pengamanan yang kita laksanakan bersama-sama.
di mana Bapak Panglima sebagai ketua dan saya anggota, dan tentunya kami siap untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pengamanan KTT G20 sehingga betul-betul bisa berjalan dengan aman, dengan lancar. Polri menurunkan 9.700 personel dengan didukung teknologi informatika. Operasi terpusat ini melibatkan anggota dari Polda Jatim dan NTB. Pengamanan KTT G20 juga melibatkan prajurit TNI, petugas Satpol PP, Basarnas, hingga pecalang atau keamanan desa adat. Membawa personil dalam pergerakan di medan-medan. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar. Polda Bali menjadi pusat pengendali pengamanan puncak konferensi tingkat tinggi G20. Ada 16 fitur dari sejumlah kementerian yang terhubung di Pusat Komando Polda Bali. 16 fitur yang terhubung tersebut akan mempermudah penyampaian informasi dan pengambilan tindakan. Sejumlah teknologi juga diterapkan untuk membantu proses pengamanan puncak KTT G20. Di mana dari ruang command center ini ada kurang lebih 16 fitur yang tersambung, terdiri dari fitur-fitur dari berbagai macam kementerian yang kita gabung untuk bisa mengikuti terkait perkembangan terkini secara real time. Sebagai contoh, tadi kita melaksanakan pelatihan dengan menggunakan sarana yang ada di command center untuk mengetahui terkait dengan bagaimana pergelaran anggota di lapangan, kemudian pergelaran peralatan dan pasukan di lapangan termasuk jumlahnya berapa, kita bisa monitor secara langsung, kemudian jalur yang dilewati mulai semenjak titik kedatangan dari mulai bandara mengarah kepada akomodasi dan ke venue. Kemudian apabila kemudian ada hambatan, maka kita siapkan jalur berikutnya, jalur alternatif, dan semua itu bisa kita lihat dan terpantau di command center sebagai pusat komando dan kendali operasi. Jadi semua terlihat. Pusat Komando Pengamanan KTT G20 dapat memantau secara langsung kedatangan kepala negara dan delegasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai hingga puncak kegiatan di Nusa Dua. Lewat pemantauan secara langsung, segala bentuk gangguan dan ancaman keamanan akan dapat diatasi dengan cepat. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.